Satgas COVID-19 cek kesiapan sekolah gelar belajar tatap muka. Pasutri di Medan rampok majikan hingga kritis. Kontes ikan cupang di Kota Binjai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara melakukan verifikasi dan pengecekan kesiapan sekolah yang akan menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi mengunjungi sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP yang telah mengajukan permohonan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka pada 4 Januari 2021 mendatang. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka, yang mana diantaranya harus ada surat persetujuan dari komite sekolah dan orang tua siswa. Petugas juga memeriksa penerapan protokol kesehatan di sekolah, seperti ketersediaan tempat mencuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, perlengkapan disinfektan, dan sebagainya. Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitra Aulia mengatakan, hanya sekolah yang memenuhi persyaratan administrasi dan menerapkan protokol kesehatan yang diizinkan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Hari ini Satgas Percepatan Penanganan COVID Kota Tebing Tinggi melaksanakan verifikasi untuk dimulainya pembelajaran sekolah tatap muka yang akan kita rencanakan pada tanggal 4 Januari 2021. Tim Satgas dibentuk saat ini oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menilai memverifikasi sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi di dalam verifikasi itu memenuhi semua persyaratan-persyaratan sesuai dengan aturan protokol-protokol kesehatan untuk dimulainya pembelajaran. Intinya hari ini sampai tanggal 30 tim Satgas dibentuk untuk bekerja memverifikasi sebanyak hampir 98 sekolah yang ada di Kota Tebing Tinggi, SD dan SMP, untuk kita nilai dan kita verifikasi layak atau tidak untuk memulainya pembelajaran tatap muka pada tanggal 4 Januari nanti. Seperti diketahui, saat ini masih terjadi penambahan kasus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi dengan total 197 kasus, 13 diantaranya merupakan kasus aktif. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, Pemprov Su mulai menggodok kemungkinan sekolah tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan pada pembelajaran semester baru. Dalam hal ini, setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah agar dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Wali Kota se-Sumatera Utara lewat kanal live streaming. Salah satu topik yang dibahas adalah terkait kemungkinan sekolah tatap muka yang direncanakan akan dilangsungkan mulai semester depan. Edi menyebut saat ini Pemprov Sumatera Utara tengah berupaya agar mutu pendidikan di daerah ini tetap terjaga. Karenanya opsi sekolah tatap muka mulai digodok meski kemungkinannya sangat kecil. Saat ini Pemprov masih mengutamakan kesehatan dan keselamatan para siswa di tengah pandemi COVID-19. Dalam waktu dekat, Edi akan mengumpulkan sejumlah pakar, mulai dari pakar pendidikan, psikologi, terutama kesehatan, untuk mengkaji lebih dalam soal rencana sekolah tatap muka tersebut. Untuk sementara, setidaknya ada 4 poin yang harus diperhatikan agar sekolah bisa melakukan proses belajar tatap muka, yakni jumlah murid harus dipangkas 50% dari kapasitas normal kelas, begitu juga dengan waktu belajar dipangkas 50%, sehingga para siswa bisa belajar secara bergantian. Pihak sekolah juga diwajibkan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat, mulai dari menggunakan masker, menyediakan tempat mencuci tangan, dan mengatur jarak tempat duduk siswa. Guru-guru yang mengajar juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, minimal lolos uji rapid test antigen.
Terakhir, sekolah tatap muka hanya bisa dilakukan di daerah dengan zona hijau. Di luar zona itu dipastikan dilarang. Tiap-tiap kepala daerah ditekankan untuk memperhatikan 4 poin tersebut sebelum mengizinkan sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka. SD, SMP, SMA. Saya akan kumpulkan dulu tokoh-tokoh pendidikan. Ada ahli psikologi anak, ada dokter anak, ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan. Hari Kamis? Hari Kamis duduk, kita pastikan ada 2 yang harus kita wargemingkan. Yang pertama, anak dalam pendidikan tatap muka hasilnya adalah pandai, atau pendidikan non tatap muka tetapi sehat. Itu yang kita perbandingkan. Bagaimana kalau dia nanti tatap muka terus tidak sehat? Bagaimana kita pertanyakan? Itu satu. Dari perbandingan tersebut nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus kita bikin. Kalau di dalam satu ruangan itu kalau dalam tatap muka, berarti persyaratannya adalah kalau ruangan situ kapasitasnya 50 murid seandainya contoh, atau 40 murid, dia harus 50%, berarti dia 20 murid. Kalau dalam pendidikannya di situ adalah 4 jam, kita potong dia menjadi 2 jam. Edi juga menegaskan akan memberi sanksi kepada pihak sekolah yang diam-diam melakukan sekolah tatap muka sampai keputusan resmi dari pemerintah diterbitkan. Dia mengakui pendidikan memang sangat penting, namun dalam kondisi seperti saat ini kesehatan yang lebih penting. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, hewan buas harimau meneror warga di Dusun 3, Desa Laudaman dan Desa Samperaya, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat. 2 ternak sapi milik warga yang ada di perkebunan dimangsa harimau. Seekor harimau Sumatera terekam kamera trap yang dipasang tim gabungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan Lembaga Konservasi Yayasan Yahua dan Wildlife Conservation Society. Dalam video yang dipasang tanggal 25 Desember dan diambil 27 Desember, terlihat aktivitas seekor harimau Sumatera. Dalam video tampak harimau Sumatera mendatangi bangkai sapi yang dimangsanya pada 24 Desember lalu. Harimau yang belum diketahui usianya ini kemudian menarik bangkai sapi dan membawanya menjauh untuk disantap. Lokasi serangan itu masih berada dalam kawasan hutan yang menjadi wilayah jelajah harimau Sumatera, karena hanya berjarak 2 km dari Taman Nasional Gunung Leuser. Penampakan harimau Sumatera juga ada dalam kamera trap yang dipasang pada tanggal 19 Desember. Harimau Sumatera tampak sedang mendatangi bangkai sapi di blok hutan Sekelam, Kecamatan Bahorok, yang berjarak 6 km dari Desa Laudemak. Guna memantau aktivitas terkini harimau Sumatera, petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama aktivis lingkungan kembali memasang kamera trap di lokasi Desa Laudemak yang berada sekitar 150 meter dari perkampungan tersebut. Hingga Senin sore belum tampak aktivitas harimau Sumatera di zona penyangga Taman Nasional Gunung Leuser ini. Melalui pemasangan kamera trap di 2 lokasi kejadian. Jadi pada saat kejadian yang kita terima ada sekitar 2 ekor lembu milik masyarakat yang dimangsa oleh harimau Sumatera, dan jarak antara korban lembu yang satu dengan yang lainnya itu lebih kurang sekitar 100 meter. Nah, dari tangkapan kamera trap yang dipasang oleh teman-teman Yahua itu mendapatkan memang ada 1 ekor harimau Sumatera yang sedang mencoba untuk kembali dan memakan kadaver. Kadaver ini bangkai sisa dari lembu. Nah, kemudian
Dari hasil kamera trap ini tertangkap 1 ekor. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasangan suami istri di Medan terlibat aksi perampokan terhadap pemilik toko besi yang tidak lain merupakan majikannya sendiri. Aksi perampokan yang dilakukan S dan istrinya TSP terjadi di toko besi sekaligus kediaman korban yang berada di Jalan Gatot Subroto, Medan pada 17 Desember 2020 lalu sekitar pukul 18.30 WIB. Dalam menjalankan aksinya, tersangka S terpaksa harus melumpuhkan kedua majikannya Po Kin Sin alias Alidap, Po Kin Liang alias Ayung dengan cara memukul kepala kedua korban dengan besi. Akibat pukulan tersebut, kedua korban mengalami luka serius di bagian kepala, wajah, dan sempat tak sadarkan diri. Setelah melumpuhkan korban, pelaku dengan leluasa menguras benda berharga korban seperti perhiasan dan uang belasan juta rupiah. Setelah mengetahui kejadian tersebut, keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru dan dalam waktu 3 hari, tersangka S dan istrinya pun kemudian ditangkap polisi di kediamannya. Kepada petugas, tersangka mengaku sakit hati dengan majikannya yang senantiasa marah kepadanya hingga akhirnya berniat melakukan perampokan dan penganiayaan. Kerja di mana sampean? Di toko besi, Pak. Di toko besi tempat TKP itu? Iya. Sakit hatinya kenapa? Sering dikata-katai, dihina-hina, Pak. Dikata-katain apa emang? Dibilang kalau jadi orang apa itu nggak usah soali gitu, Pak. Sama ada satu teman juga, Pak. Apa? Marah-marahin juga, Pak. Gara-gara apa? Itulah, Pak. Kan namanya orang tua, Pak, tidak dengar kan. Jadi kan masuk bapak ini tadi ngomong apa, baru cici itu kalau ngomong sama bos itu yang sopan sedikit gitu. Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dalam keterangan resminya mengatakan tersangka merupakan karyawan korban sendiri. Tersangka menganiaya kedua korban menggunakan besi hingga mengakibatkan luka serius. Korban di bagian belakang, ini pengakuan daripada tersangka. Kemudian tim sus mengamankan tersangka dan membawa tersangka ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Pak, tersangka dengan korban ini kenal atau bagaimana? Mantan karyawan. Jadi mantan karyawan ya, atau masih karyawan ya? Masih karyawan. Masih karyawan. Siapanya, Pak? Tersangka ini adalah karyawan daripada korban. Keduanya tuh? Keluarga korban. Masih keluarga korban. Oh, ini keluarga korban. Oke. Tersangka yang mana, Pak, yang bekerja di Yang laki. suami istri ya, Pak? Ada unsur dendam juga, Pak, di balik perampokan? Menurut pengakuan sering dikata-katain dengan kata-kata kasar, merasa dendam, kemudian muncul niat jahatnya. Ini baru pengakuan awal. Nanti kita dalami lagi untuk motifnya. Kalau peran si istri dalam aksi ini, peran istri seperti apa? Jadi istrinya ini yang menerima barang atau 480-nya yang memberikan pertolongan jahat. Total kerugian berapa? Total kerugian barang-barang sudah saya sampaikan tadi, kalau uang tunai itu ada 11 juta dan Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti yang diduga hasil kejahatan tersangka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 3 dari 10 anggota komplotan geng motor yang terlibat dalam pengeroyokan pelajar hingga tewas ditangkap polisi. 3 pelaku yang masih di bawah umur masing-masing TI, AP, dan BA ditangkap tim reserse kriminal Polrestabes Medan di kediamannya masing-masing pada Selasa 15 Desember 2020 lalu.
Para pelaku yang merupakan anggota komplotan geng motor ini mengakui perbuatannya menganiaya korban berinisial Z hingga akhirnya merenggang nyawa. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dalam keterangan persnya mengatakan para pelaku pengeroyokan diperkirakan berjumlah 10 orang, namun baru 3 tersangka yang berhasil diamankan, sementara sisanya masih dalam pengejaran. Para pelaku menganiaya korban hingga tewas karena tidak senang dengan ancaman korban yang akan membunuh salah satu anggota geng motor. Tidak senang dengan ancaman tersebut, para pelaku kemudian menculik korban berstatus pelajar tersebut dan menghabisi nyawanya di lokasi kejadian pada 10 Desember 2020 lalu. 10 orang. Dari 10 orang yang kita jadikan tersangka, sudah ada 3 yang kita amankan terhadap korban adalah dikarenakan korban ini mengancam tersangka, salah satu tersangka atas nama Bayu Anggara, sehingga tersinggung kemudian menganiaya korban bersama tersangka lainnya atau teman-temannya. Jadi mereka ini kami duga adalah kelompok dari geng motor. Jadi ada satu tersangka yang merasa diancam oleh korban, kemudian menghubungi rekan-rekannya, kemudian dengan rekan-rekannya sekitar 10 orang mengeroyok daripada korban mengakibatkan meninggal dunia. Dalam kasus ini petugas menyita barang bukti diantaranya pakaian korban dan sepeda motor. Sementara itu ibu korban Zulkianti Lubis yang hadir dalam temu pers di Mapolrestabes Medan tersebut tak mampu menahan tangis dan berharap para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa tidak kunjung mendapatkan solusi atas pembayaran honor yang belum dibayarkan. Belasan kru film Jandi Lasurung mendatangi Bupati Karo untuk menanggapi keluhan tersebut. Tidak hanya meminta penjelasan terkait hal tersebut, para kru tersebut juga meminta Bupati Karo mengaudit pihak Dispora Karo. Belasan kru film Jandi Lasurung produksi para sinematografi Karo menemui Bupati Karo untuk menyampaikan keluhannya atas pembayaran honor yang belum dibayarkan. Keluhan ini disampaikan karena pihak penanggung jawab dari pembuatan film ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Karo, yang hingga saat ini sejak tahun 2018 belum juga membayarkan honor para kru dalam proses produksi film skala nasional tersebut. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Karo Robert Peranginangin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Karo Terkelen Brahmana meminta kepada semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan pemerintah Kabupaten Karo akan memfasilitasi pertemuan tersebut. Menengahi, memediasi, mengingat ini adalah salah satu karya produk lokal, budaya Karo, makanya kita duduk bersama difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Karo dengan kru, dengan penanggung jawab dan produksi. Dari pertemuan ini bisa terwujud satu hal yang baik dan bila perlu ada satu karya-karya baik lagi ke depannya. Itu harapan kita dari pertemuan ini. Pak, tadi ada hasil Pak dari pertemuan ini? Dari pertemuan tadi itu teman-teman semua duduk bersama, ya saling curahkan isi hati masing-masing dan mudah-mudahan harapan kita ada satu hasil. Kalau duduk bersama pasti ada solusi sepanjang ada itikat baik untuk menyelesaikannya. Sementara itu menurut perwakilan aksi Jeremia Ginting, aksi damai yang dilakukan ini merupakan yang kesekian kali lantaran tidak adanya perhatian dari pihak yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu, akibat honor yang tidak dibayarkan kepada kru dan untuk biaya sewaan alat produksi film, Kabupaten Karo mendapat report buruk dan berakibat bagi para pembuat film lebar tidak dapat untuk membuat film lagi karena adanya tunggakan. Kita datang unjuk rasa bukan hanya hari ini aja, tetapi sudah sampai sebulan dengan cara mimbar bebas waktu peluncuran buku Jandi Lasurung yang kita anggap melibatkan konten-konten kita tanpa izin, dan sampai beberapa hari kita buat aksi poster di depan kantor Bupati beberapa hari sampai kepada puncak kita menyurati Bupati dan Kadispora dengan tembusan Bupati untuk memfasilitasi pertemuan untuk membicarakan secara kekeluargaan. Apakah anggaran
daerah itu ada dipakai dalam film Jandila Surung, karena kami anggap ada gambaran ke arah penggunaan anggaran daerah. Sementara yang kami ketahui dan statement dari Kadispora, tidak ada anggaran 1% pun dari pemerintahan Kabupaten Karo ataupun melalui dinas-dinasnya. Kalaupun nanti tidak menemukan kesepakatan, kami sepakat kru untuk membuang semua manajemen yang tidak bertanggung jawab dalam film ini, dan kami kru siap untuk mempublikasikannya ataupun menayangkannya ke masyarakat Karo secara umum. Selain itu, para kru juga berharap kepada Bupati Karo agar segera mengaudit Dinas Pemuda dan Olahraga Karo dikarenakan adanya dugaan penggunaan anggaran pemerintah dalam proses pembuatan film. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ikan cupang merupakan ikan hias yang memiliki nilai ekonomis meski berpostur kecil. Namun ikan ini memiliki keunikan tersendiri bagi penggemarnya. Seperti di Kota Binjai, Sumatera Utara, pemirsa, para pecinta ikan cupang di kota ini pun menggelar kontes ikan cupang. Para komunitas ikan cupang di Kota Binjai yakni Raka, Leo, Beta, dan Latber menggelar kontes ikan cupang di Kota Binjai dengan mengusung tema Beta Kontes yang digelar di Kopi Kembar yang berada di Jalan Palembang, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Kontes ini diikuti oleh 162 peserta yang diikuti peserta dari Kota Binjai dan luar Kota Binjai, seperti Medan dan Langkat, dengan memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah. Kontes ini melombakan 11 kategori dengan beragam jenis ikan, yakni jenis avatar, bluerin, FCCP, Nemo, multicolor, fancy, hellboy, dan jenis lainnya. Panitia kontes Andika Febriansyah mengatakan, animo masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti kontes kali ini, bahkan melebihi ekspektasi awal. Hal ini terlihat dari peserta yang mencapai 162 dan bahkan berasal dari luar Kota Binjai. Selain itu, ia juga mengatakan kontes ikan cupang digelar untuk menambah minat masyarakat Kota Binjai, karena di Binjai penggemar ikan cupang sudah mulai menurun. Kita kontes untuk kontes ikan cupang yang dari Latber, tapi yang dijuri oleh SNE. Ini ada berapa peserta nih? Kalau peserta kita hitung 162 peserta. Dari mana aja bang? Kira-kira? Berbagai macam. Ada yang dari luar Kota Binjai, ada yang dari luar Kota Medan juga ada. Untuk kategorinya nih ada berapa kategori yang dilombakan nih, Bang? Kita ada kategori multicolor, ada 16 kategori. Multicolor, half moon, FCCP, fancy, semua ada. Melihat tingginya minat peserta untuk mengikuti kontes tersebut, maka panitia berencana untuk menggelar kembali kontes serupa pada tanggal 2 Februari 2021 mendatang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong pemerintah Provinsi Bali untuk bergerak cepat memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan cara adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Menurut Sandiaga, Bali akan menjadi tolak ukur untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Gedung UMKM Dharma Negara Alaya Denpasar, Bali, Senin 28 Desember, mengajak para pengambil kebijakan di Bali untuk melakukan gerak cepat dalam pemulihan sektor pariwisata. Menurutnya, Bali merupakan tulang punggung pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia dan akan menjadi tolak ukur untuk membangkitkan sektor tersebut. Sandiaga Uno mendorong Pemprov Bali untuk melakukan program inovasi, kolaborasi, dan adaptasi. Selain itu, untuk program pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif jangka pendek,
Pemerintah pusat juga akan memperluas dana hibah untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita punya kekuatan regulasi fasilitasi. Kita harus gunakan. Untuk siapa kan kita adalah pelayan rakyat. Dan yang harus kita layani adalah sektor ekonomi kreatif. Jadi mohon kami dibantu, kita bergandengan tangan. Langkah pendek kita adalah seperti itu. Sandiaga mengaku memiliki tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk fokus pada 5 destinasi super prioritas. Sandiaga ingin Bali menjadi contoh bagi 5 destinasi super prioritas untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Denpasar, Bali, Pande Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.